Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Proyek Perpustakaan Basis Data beranggotakan kelompok Arlista, Iqbal, Mada Lokeswara, Pramudarisna, Rofiatul Hamidah. Apa itu ERD dalam basis data? ERD atau sering kita sebut Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Di sini adalah contoh ERD perpustakaan. Ada tabel anggota dengan atribut-atributnya yang berelasi pada tabel transaksi dan berelasi pada tabel detail transaksi. Selanjutnya, tabel detail transaksi berelasi pada tabel buku. Tabel buku memiliki tiga berelasi. Di sini ada tabel kategori, tabel penerbit, dan juga tabel penulis. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Apa itu relasi dalam basis data? Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan dipresentasikan dalam database. Berikut contoh dari tabel relasi perpustakaan. Tabel relasi perpustakaan memiliki beberapa tabel di mana di dalam tabel tersebut terdapat file-file masing-masing dari tabel. Tabel pertama dimulai dari tabel anggota yang mempunyai entitas pada tabel transaksi, yaitu entitasnya many to many. Yang kedua, tabel transaksi memiliki entitas many to many pada detail transaksi. Detail transaksi memiliki entitas many to many pada tabel buku. Tabel buku memiliki entitas many to one pada tabel penulis. Tabel buku memiliki entitas many to one pada tabel penerbit. Dan yang terakhir, tabel buku memiliki entitas one to one pada tabel kategori. Baik, sekarang kita akan sedikit mengulas tentang DDL atau Data Definition Language. Data Definition Language atau DDL merupakan perintah SQL untuk membuat, merubah, atau menghapus struktur database. Perintah DDL antara lain create, yaitu membuat database, alter, merubah struktur database, drop, menghapus tabel atau database, lalu rename, merubah nama database. Pertama, create. Sini kita akan mencoba membuat tabel kategori dengan perintah SQL create tabel. Nama database yang akan kita buat yaitu Perpus2, lalu tabel yang akan kita buat yaitu tabel kategori. Pertama, create. Sini kita akan mencoba membuat tabel kategori dengan perintah SQL create tabel. Nama database kita yaitu Perpus2, lalu nama tabel yang akan kita buat yaitu tabel kategori. Pada tabel kategori, di sini kita mempunyai beberapa field yaitu kode kategori dengan tipe varchar maksimal 2 karakter, nama kategori dengan tipe data varchar dengan maksimal 60 karakter. Di tabel kategori mempunyai primary key yaitu kode kategori. Selanjutnya tabel penerbit, create tabel penerbit. Dengan perintah SQL create tabel Perpus2, tabel penerbit. Di sini kita mempunyai field yaitu kode penerbit dengan tipe data varchar dengan maksimal 3 karakter. Lalu nama penerbit dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 karakter. Selanjutnya alamat penerbit dengan tipe data varchar dengan maksimal 60 karakter. Lalu telepon penerbit dengan tipe data varchar dengan maksimal 15 karakter. Di sini kode penerbit sebagai primary key. Setelah itu kita membuat tabel penulis dengan perintah SQL create tabel Perpus2,
tabel penulis. Nah, di sini kita mempunyai beberapa file, yaitu kode penulis dengan tipe data varchar dengan maksimal 3 karakter. Lalu nama penulis dengan tipe data varchar dengan maksimal 50 karakter. Ada alamat penulis dengan tipe data varchar dengan maksimal 60 karakter. Lalu telepon penulis dengan tipe data varchar dengan maksimal 15 karakter. Di sini kode penulis sebagai primary key. Selanjutnya kita akan membahas tentang perintah alter. Perintah alter di sini untuk merubah struktur tabel seperti menambah, merubah, atau menghapus kolom. Pada tabel kategori ini kita akan mencoba merubah nama kolom, nama underscore kategori menjadi nama dot kategori. Lalu pada tabel penerbit kita akan mencoba merubah nama kolom, nama penerbit menjadi nama underscore penerbit. Selanjutnya pada tabel penulis, di sini kita akan mencoba merubah nama kolom, nama penulis menjadi nama underscore penulis. Selanjutnya drop yang akan disampaikan oleh teman saya. Perintah selanjutnya ada drop. Drop yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus tabel atau database. Contohnya sebagai berikut. Drop tabel detail transaksi. Selanjutnya ada drop tabel transaksi. Yang ketiga ada drop tabel anggota. Kami akan menjelaskan tentang DML, Data Manipulation Language. Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk manipulasi data pada database. Perintah-perintah DML ada 4, yaitu insert, delete, update, dan select. Insert merupakan masih ya? Boleh nih. Kami akan menjelaskan tentang DML, Data Manipulation Language. DML merupakan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi database. Perintah-perintah DML ada 4, yaitu insert, delete, update, dan select. Insert berfungsi untuk menambah data atau rekod pada database. Contoh perintah insert pembuatan tabel kategori sebagai berikut. Ada juga contoh perintah pembuatan tabel penulisan sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan SQL DML, Data Manipulasi Language. Di sini saya akan menjelaskan tentang update. Update adalah perintah yang digunakan untuk memperbarui rekod yang sudah akses di tabel. Perintah update di MySQL ditulis seperti berikut. Seperti di update TP kategori, bisa dilihat di contohnya di sini. Dan ini juga ada untuk update di TP penulis. Contohnya juga di sini bisa dilihat. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang delete. Delete digunakan untuk menghapus baris data pada suatu tabel dalam database. Perintah delete digunakan menghapus satu baris dalam dan dapat juga menghapus beberapa baris data sekaligus. Berikut contoh delete. Bisa dilihat delete from untuk cara penulisannya, TP penulis, where TP penulis, kode penulis, kemudian P07. Dan yang sebelahnya juga bisa dilihat contohnya. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan select. Select adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel
yang ada di database dan dapat juga menjadi sebuah spesi. Namun pada dasarnya perintah select berfungsi untuk menampilkan data pada tabel secara keseluruhan. Bisa lihat untuk perintah select cara menjalankannya. Perintahnya untuk perintah seluruh isi tabel. Select bintang from tipe kategori. Untuk yang satunya select kode kategori, nama kategori, from tipe kategori, where kategori K1. Di sini contohnya bisa dilihat. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan teman-teman sebelumnya tentang SQL DML, Data Manipulasi Language, yang hasilnya dari perancangan basis data perpustakaan sekolah dengan model data relasional. Maka kesimpulan bahwa perancangan basis data yang dirancang dengan menggunakan metode perancangan database BBLC, Database Leaf Chisel, telah menghasilkan bentuk database relasional dengan rincian sebagai berikut ini. 1. Jadwal data desain tipe entitas yang diperlukan berjumlah 7 entitas dengan memberikan atribut domain pada setiap nama entitas dan menghasilkan diagram hubungan entitas. Kedua, logical database design menghasilkan relasi untuk model data logikal lokal yang mempresentasikan entity, relationship, dan atribut yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ketiga, physical database design. Perancangan database menggunakan database MySQL dengan data definiton language adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisi data, jumlah tabel, dan basis data perpustakaan adalah ada 7 buah, yaitu kategori, penerbit, penulis, buku, anggota, transaksi, dan detail transaksi. Kemudian keempat, menghasilkan database dengan model relasional diperlukan sebagai upaya untuk menjamin dan menjaga integritas data dari setiap tabel yang berhubungan. Kemudian kelima, kebutuhan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang baik tidak terlepas dari bagaimana sebuah model dari basis data yang digunakan olehnya. Karena itu, maka perpustakaan sekolah perlu dibangun dengan model data relasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang salah kata dan salah kalimatnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.